Lip tie adalah sebuah kondisi di mana terdapat jaringan yang terletak di bagian pertemuan gusi dan bibir bagian dalam, sedangkan tongue tie atau sering disebut ankyloglossia adalah sebuah kondisi di mana terdapat jaringan yang terletak di bagian garis tengah antara ujung depan lidah dan atau di dasar bawah lidah. Jaringan pada lip tie tersebut dapat menyebabkan terganggunya jangkauan gerak pada bibir ketika melakukan aktivitas yang membutuhkan pergerakan bibir seperti mengisap, memonyongkan bibir, meniup, senyum, dan sebagainya. Jaringan pada tongue tie dapat menyebabkan terganggunya jangkauan gerak pada lidah ketika melakukan aktivitas yang membutuhkan pergerakan lidah seperti mengisap, mengunyah, berbicara, dan lain-lain. Faktor penyebab terjadinya lip tie dan tongue tie sampai saat ini masih belum dapat diketahui secara pasti. Tetapi ada beberapa kondisi seperti Kindler syndrome, Opidt syndrome, dan Van der Waals syndrome yang diketahui terdapat lip tie dan tongue tie pada lidah dan bibir mereka. Beberapa penelitian lain menemukan bahwa lip tie dan tongue tie dapat diperoleh dari faktor genetik atau keturunan. Penelitian dari ahli menemukan beberapa bayi dengan lip tie dan tongue tie dengan riwayat ibu mengkonsumsi kokain selama kehamilan. Dampak yang terjadi pada bayi yang mengalami lip tie tongue tie adalah risiko terjadinya kesulitan menyusui, malnutrisi, luka pada puting payudara ibu, dan masalah psikologis pada ibu dan bayi akibat kesulitan menyusui. Dampak jangka panjang yang terjadi adalah kesulitan mengolah makanan bertekstur di dalam mulut, kesulitan berbicara terutama pada aspek artikulasi atau kejelasan bunyi bicara ketika mengucapkan huruf, pada tingkat bunyi hingga kalimat. Bayi yang baru lahir dibekali oleh refleks primitif, yaitu gerakan-gerakan spontan yang secara alami dilakukan oleh bayi ketika ia mendapatkan sebuah rangsangan tertentu. Refleks primitif terdapat pada aktivitas menyusui berupa rotting reflex, sucking reflex, dan swallowing reflex. Refleks rotting pada bayi merupakan naluri dasar bertahan hidup, yaitu membantu bayi menemukan dan menempel pada puting payudara atau puting dot untuk menyusu. Ketika puting payudara atau puting dot diposisikan secara lembut di sudut mulut bayi, maka secara naluriah akan menoleh ke arah puting payudara atau puting dot untuk menyusu. Sedangkan refleks sucking secara naluriah akan muncul ketika puting payudara atau puting dot masuk ke dalam mulut bayi. Sucking refleks saat menyusui terjadi dalam 2 tahap. Pertama, bayi akan meletakkan bibirnya di sekitar areola atau area kulit melingkar di sekitar puting payudara. Dan tahap kedua, lidah bayi akan bergerak secara anterior, posterior, ke depan dan ke belakang, dari areola ke puting susu untuk melakukan gerakan memerah. ASI yang keluar saat proses sucking reflex akan ditelan oleh bayi. Disinilah terjadinya proses swallowing reflex atau refleks menelan yang dimulai dengan gerakan dorongan ASI ke arah belakang mulut oleh lidah untuk disalurkan menuju tenggorokan dan menuju lambung untuk melanjutkan proses pencernaan. Refleks primitif pada bayi dengan lip tie atau tongue tie tidak muncul dengan optimal, dikarenakan keterbatasan jangkauan gerakan bibir dan elevasi lidah. Pada rotting reflex di mana bibir bayi bekerja untuk mencari puting ibu akan terhambat atau terganggu dikarenakan jangkauan gerakan otot bibir yang terbatas akibat adanya lip tie. Pada sucking reflex di mana peran otot bibir dan otot lidah sangat besar dalam proses mengisap puting payudara, namun pada bayi dengan tongue tie dan lip tie daya hisap bayi akan lemah sehingga terkadang ASI yang dapat dihisap sangat sedikit atau tidak keluar sama sekali. Tongue tie dan lip tie juga akan berdampak pada swallowing reflex pada bayi. Dimulai dari kesulitan melakukan gerakan memerah puting susu ibu yang sudah berhasil dihisapnya ke rongga oral, kemudian akan didorong ke bagian posterior rongga oral untuk proses menelan. Jangkauan gerakan lidah yang buruk dapat meningkatkan resiko tersedak atau ASI tidak tertelan dengan sempurna. Masalah feeding pada lip tie dan tongue tie dapat diatasi dengan 2 cara, yaitu tindakan konservatif dan tindakan bedah seperti frenotomi, frenuloplasty, dan frenektomi. Tindakan konservatif pada kasus tongue tie dan lip tie dilakukan oleh ahli patologi bicara atau speech therapist. Di Indonesia sering dikenal dengan istilah terapis bicara. Tindakan terapi konservatif yang bisa dilakukan adalah memperbaiki jangkauan gerak pada bibir dan lidah dengan memberikan stimulasi pada refleks primitif bayi. Selain itu, faktor kekuatan atau power dan ketahanan atau endurance juga akan dilatih guna meningkatkan kemampuan refleks primitif bayi yang optimal sehingga proses feeding berjalan dengan lancar.